sesuai konsep awal, pertanyaan itu harus mengejutkan. Kalau misalkan nggak mengejutkan, saya akan yang mengejutkan. Siapa yang di dunia ini buta, nanti di akhirat pun juga buta. Bu Yasi belum datang ya? Belum. Ada telepon duluan. Ini teleponnya beneran ya? Ini telepon beneran, nggak kayak kemarin, ini telepon beneran. Ya, no gimmick kita, ada gimmick. Nih, beneran nelpon. Cis. Coba nah, udah jam berapa nih? Tut. Beneran. Assalamualaikum Bu ya. Ya itu bunyi kan. Mau bunyi. Nggak diangkat ya? Jangan kali. Itu Faiz. Langsung ngomong Faiz. Ada apa Faiz? Iya Bu ya, ini udah mulai nih Bu ya. Lokasi Bu, Sherlock. Ente ngapain? Nelpon. Acting nelpon kan? Ya. Udahlah. Bu ya, ini nggak bisa sesuai konsep nih. Pengen adegan kan nelponnya kan? beneran. Pengen adegan nelpon. Ya, ketahuan kan jadinya, bohong lagi. Tapi nelponnya beneran guys. Udahlah, kita langsung mulai aja ya. Hancurin adegan. Kita terlalu banyak gimmick Bu ya di awal-awal. Emang kita ribet nggak bisa gimmick ini. Ya, kita harus lempeng-lempeng aja ya. Nggak dapat redo kita. Alhamdulillah. Ini di sini tadi Pak Is. Iya. Antum udah tahu. Cuman kan belum nyampe sini. Nah, jadi oke. perlu ditelepon. Boleh. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekarang Buya sudah di lokasi, jadi kita langsung mulai aja programnya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sahabat sekalian, gimana kabarnya, sahabat? Semoga baik-baik saja ya, sahabatnya. Amin. Nah, jumpa lagi dengan kami berdua yang tentunya asing bagi sebagian kali ya. Nah, dalam program Nasabi. Jadi kita programnya sekarang udah ganti, yang sebelumnya Napsi, sekarang jadi Nasabi. Karena kalau Napsi plesetannya banyak banget Bu ya, aneh-aneh. Apa aja tuh? Napsia, terus Napsi. Napa sih? Aneh-aneh lah pokoknya Bu ya. Napsuan. Ya, iya takutnya malah bukan memberikan sebuah wawasan, justru malah mengkorelasikan dengan napsi ya, malah nggak membereskan napsi ya gitu Bu ya. Nah, karena kan kalau dalam sebuah nama kita harus bertafaulan, mempunyai makna yang baik, nah sehingga dengan nama itu kita harapkan juga ada kebaikan yang melekat pada kita. Kalau perlu istikharah 7 hari 7 malam. Betul Bu ya. Ini kayaknya juga udah di istikharah ini sama ibu direktur kita. Ya, semoga menjadi berkah dengan perubahan nama ini menjadi Nasabi. Apa itu Nasabi? Jadi Nasabi ini bukan nasab-nasab gitu ya. Tapi emang nasab-nasab, tapi kaitannya nasab di sini adalah nasab keilmuan. Sehingga sahabat-sahabat sekalian yang menyampaikan pertanyaan, kemudian nanti kita diskusikan pada sesi program Nasabi, maka nanti semoga kita akan memiliki nasab keilmuan yang jelas. Kan gurunya jelas nih. Jelas kan, kalau nggak jelas harus dinaikin jadi 1080, takutnya nontonnya 360 ya. Maksudnya apa? Biar aneh tanggung jawab gitu. Gitu. Nah, jadi akan lebih valid gitu. Akan lebih kredibel. Jadi nggak sembarangan. Karena kita memiliki guru yang insya Allah secara keilmuan juga diakuin oleh saya. Nah gitu ya, enggak, insya Allah diakuin oleh lembaga ini, survei. Nah, baik Bu ya, gimana kabarnya Bu ya, sehat Bu ya? Alhamdulillah saya siap menyapa kembali dengan jawaban-jawaban dari sahabat-sahabat ya, di seluruh. Pasti deg-degan ini jawaban-jawabannya. Iya Bu ya, karena memang sesuai konsep awal, pertanyaan itu harus mengejutkan. Kalau misalkan nggak mengejutkan, saya akan yang mengejutkan. Tapi Bu ya nih ngomong-ngomong, jadi ini tuh kemarin harusnya tayang Bu ya. Cuman kita tuh itu jangan dibocorin, udah dah. Enggak apa-apa Bu ya ini. Jangan dibocorin. Iya, ini. Aduh, jadi mohon maaf ya. Jadi kemarin ada keterlambatan. Tapi insya Allah untuk ke depan semoga kita jadi lebih baik ya Bu ya. Amin. Nah, tapi walaupun kemarin tertunda, Bu ya sabar-sabar aja. Tidak ada kata terlambat. Nggak ada terlambat Bu ya?
Tadi terlambat sih tadi. Iya Jadi sih, jam minta 3. maaf. Nah, coba saya lihat tangannya Bu ya. Apa tanganan itu? Nah, ini kalau dari denyut nadinya, ini Buya emang denyut nadi orang-orang yang sabar dan ikhlas walaupun kemarin nggak jadi tayang. Bisa secepat itu? Ya, ini Buya. Ini udah bisa. Denyut nadinya tuh sakinah Buya, tenang Buya. Nah, gitu. Nah, makanya ini kita sangat tepat untuk mendiskusikan tema yang pertama ini dengan Buya karena sudah saya buktikan. Jadi, insya Allah nggak ada masalah ya, kemarin karena terlambat aja, karena ada sesuatu terjadi lah gitu ya. Nah, ini relate Bu ya dengan pertanyaan pertama ini. Iya. Nah, kalau Aneh kalau pakai laptop nih Faiz. ya Bu ya. Aneh buah Apple aneh gantungin di belakangnya. Gini Bu ya. Aneh buka Apple. Ini belum endorse Bu ya. Aneh gigit dulu. Oh gitu. Aneh lem di situ. Saya tutup ah. Mana asli? Asli Bu ya. Ayo lanjut. Nah, Bu ya. Jadi kalau sesimpelnya kan Bu ya, kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai, atau misalkan kita punya rencana, punya planning atau segala sesuatu itu Bu ya, itu kan bisa kita katakan ya walaupun kecil ya, misalkan itu ya musibah, misalkan kayak kemarin itu kan kita nggak jadi tayang karena sebab sesuatu, kan itu ya bisa kita katakan musibah, atau itu terjadi dengan yang menjadikan kita tuh kadang kurang enak karena udah di planning kok gagal rasanya gitu atau apa, itu kan kita bisa katakan hal itu sesimpel itu tuh musibah itu ya. Oh, iya. Nah, sehingga gimana sih Bu ya kalau misalkan menghadapi musibah itu, bagaimana cara menemukan hikmah di dalamnya gitu. Kan ya nggak semua orang serta-merta pada saat itu kemudian bisa langsung menemukan apa sih, kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih terjadi seperti ini. Nah, itu juga merupakan hal yang menjadi pertanyaan banyak orang, pertanyaan saya ya. Antum aja kali. Nah, itu terkait juga sama di sini Bu ya. Nah, itu terkait musibah, kan itu kadang musibah itu bisa saja terjadi tuh kalau kita melihatnya tuh kadang tuh entah Allah murka, entah mungkin itu bentuknya azab, ujian, atau kan itu pembagiannya itu macam-macam Bu ya. Intinya itu kita kayak melihat ada sesuatu, bisa jadi kan itu nggak misalkan itu dikehendaki memang atas kehendak Allah tapi tidak terjadi. Itu kan misalkan kita punya plan tidak terjadi, kan berarti Allah tidak menghendaki pada saat itu. Itu mungkin secara lebih luas juga bisa dikaitkan dengan entah bukan Allah tidak suka atau ada sesuatu terjadi atau kenapa nggak tayang misalkan dalam konteks ini, atau dalam konteks luas intinya dikaitkan dengan murka Allah dan sebagainya. Nah, gimana Bu ya caranya kalau misalkan kita tuh bisa memandang itu sebagai sebuah jalan untuk mengenal Allah. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah online tentang jalan mengenal Allah dari sisi cintanya dan jalan mengenal Allah dari sisi murkanya. Nah, jalan mana yang baiknya ditelusuri, atau bagaimana porsi yang baik untuk ditelusuri antara kedua jalan tersebut Bu ya? Boleh milih nggak? Atau kan kita mungkin kadang mungkin dipaksa lewat jalan ini. Nah, intinya gimana gitu caranya kita bisa mengenal Allah lewat dua jalan itu, baik jalan cintanya, kemudian jalan murkanya, atau mungkin bentuk murka itu atas kejadian yang kita tidak inginkan terjadi, tetap kita dalam peristiwa itu kita tetap bisa mengantar atau membawa diri kita untuk lebih mengenal Allah gitu Bu ya. Baik. Ya Masya Allah. Nih pertanyaannya entah mana, entah yang di awal, entah di tengah, entah di ujung. Iya, intinya yang di ujung sih Bu ya. Catat nih, catat di Bang Direktur nih ya. Ini lebih panjang pertanyaan apa jawabannya nih. Tes gitu kan. Nanti kita hitung stopwatch. Udah makan berapa menit nih? Kan tujuannya tuh untuk menghabiskan waktu ya. Udah kan nambah lagi kan? Nah, kan? Ayo ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat terlibat semuanya, semoga sehat selalu. Amin rabbal alamin dimanapun berada. Pertanyaannya tadi, jalan mengenal Allah. Anda nggak bakal mengulang karena panjang banget. Jangan diulang. Boleh nggak kita memilih antara sayangnya Allah atau murkanya Allah? Memang bisa kita milih begitu. Nah, kan ditanya lagi gitu kan. Jadi pertanyaan baru. Yang jelas ada sebuah fakta apabila seseorang itu terkadang dicinta oleh Allah, dielus-elus oleh Allah, terkadang seseorang itu diposisikan sebagai orang yang dimurkai oleh Allah, dimarahin oleh Allah gitu. Nah, pertanyaannya, benarkah hamba Allah yang beriman itu dimurkai oleh Allah? Kan orang beriman itu, orang bertakwa itu kan
bahasa keumumannya adalah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang disayang oleh Allah. Apalagi dia orang-orang yang ihsan, apalagi sampai sampai derajat kekasih Allah. Berarti kan kekasih Allah. Apakah mungkin kekasih dimarahin? Kalaupun iya ada ekspresi marah, itu tanda apa? Nah, tanda sayang dalam bentuk lain. Sayang lagi, sayang dalam bentuk lain. Nah, beda dengan di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dimurkai, itu benar-benar asli dimurkai. Kenapa? Karena kufurnya. Iya. Nah, terus disandingkan dengan waladdallin, orang-orang yang nyeleweng dari jalan yang Allah ridhoi. Nah, itu baru. Nah, sesuatu yang kita anggap Allah marah nih, yang mana marah dalam artian sayang dalam bentuk lain, itu sejatinya bukan Allah benci ke kita, bukan. Itu tanda Allah masih perhatian pada kita. Jadi kalau kita merasa gelisah nih, gundah di hati, Allah marah nggak ya sama saya? Boleh kita berpikiran begitu, boleh. Boleh, Bu ya. Boleh. Dalam tujuannya apa? Supaya kita itu berbaiki diri. Kemudian, apalagi kalau kita berfeeling seperti itu, berperasaan seperti itu, kita harus berpikir. Lanjutkan pikirannya. Jangan sampai hanya sekedar bertanya, Allah marah nggak ya sama saya? Jangan berhenti di situ. Wah, kalau Allah marah sama saya, berarti Allah masih memandang saya nih. Coba ingat ada satu ayat. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami buat mereka seenaknya. Kami nggak munculkan kemurkaan kami. Kami biarkan mereka, terserah mereka. Kami biarkan diberikan nikmat seluas-luasnya min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka ketahui, padahal itu adalah jebakan. Itu marah. Itu asli itu marah Allah Subhanahu wa taala. Justru kayak gitu tuh marah gitu kan. Pembiaran itu, Bu ya. Pembiaran itu yang mengerikan. Pembiaran itu mengerikan. Tapi kalau kita masih gundah di hati, kalau bahasa Arab itu al-qalaq. Al-qalaq, gelisah muncul di hati nih. Nah, kemudian kita berpersepsi, Allah marah nggak ya? Ya nggak apa-apa kita berpikir begitu. Tapi jangan jadikan ajang untuk kita untuk berputus asa. Pikirkan, oh Allah masih perhatian dengan saya. Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk mengikuti ridhonya Allah. Nah, berarti sama aja kan akhirnya? Iya, betul. Jalan menuju Allah, mau sesuatu yang seakan-akan kita pahami adalah murka, atau sesuatu yang kita anggap itu adalah sebuah usapan-usapan kelembutannya Allah misalnya begitu. Sama aja. Jadi apakah bentuk apa yang tiba-tiba kita berpikir apakah Allah marah gitu, kemudian ya mengatakan pada proses kita untuk kemudian melakukan introspeksi, apakah itu bisa dikatakan juga mungkin Allah tuh kasih sinyal gitu, tapi dalam bentuk pikiran gitu kemudian membuat kita tuh terpanggil, yang kemudian langkah selanjutnya adalah perbaikan gitu, Bu. Iya. Ya kan targetnya itu tuh. Targetnya. Karena mungkin kita lalai. Allah kasihlah sinyal-sinyal kegelisahan. Muncul kan rasanya. Mungkin selama ini kita terlalu lepas, enak, nyaman. Allah bikin gelisah di hati. Mungkin gelisah pun dipancing juga oleh sesuatu yang kesalahan kita lakukan. Entah kita ngapain gitu kan sesama teman, bersosial, ekonomi, apapun lah. Lalu hal itu menjadi pemantik kita jadi gelisah. Gelisah menjadi pemantik kita muhasabah. Muhasabah membuat kita jadi memperbaiki diri. Nah, gitu seterusnya. Nah, memperbaiki diri supaya kita kenal pada Allah, mengenali jalan-jalannya. Jadi sama aja, sama mirip dengan potensi orang maksiat untuk kenal Allah, dengan orang taat untuk kenal Allah itu sama aja. Sama aja, Bu. Sama aja. Cuman yang berkembang di masyarakat tuh seolah-olah kalau misalkan sedang dihadapkan pada suatu musibah, mungkin bala, malapetaka, atau kita sedang diposisikan di posisi yang sedang bermaksiat, itu pandangan kebanyakan orang tuh seolah-olah kita sedang dijauhkan dari Allah sejauh-jauhnya gitu, Bu ya. Iya, betul. Bukan malah melihat di situ Allah sedang memanggil. Nah, itu kalau disederhanakan untuk lebih memudahkan kita kebanyakan itu, Bu ya, untuk memahami bahwa sebenarnya Allah di situ tetap sedang memberikan perhatian itu gimana sih, Bu? Walaupun tadi Buya sudah jelaskan, tapi rasanya ketika kita yang sedang mengalami sendiri itu sepertinya bukan hal yang mudah gitu, Bu. Iya, betul. Bukan hal yang mudah. Makanya saya juga teringat, Bu ya, sama hadis Rasulullah tentang
ini kan kalau murka bisa dikaitkan dengan kita bisa mencapai pos itu dengan kondisi mungkin sabar ya. Makanya kata Rasulullah kan as-sabru itu anda sadmatil ulawi ya. Iya, Nah, betul. itu gimana Bu ya kalau misalkan supaya pada saat sadmatil ulanya kita bisa dalam posisi itu tetap Standby. ya standby Siaga. atau tetap melihat sisi pada bahwasanya Allah tuh sedang memberikan perhatian itu loh. Iya. Itu bukan hal yang mudah kan. Itu kuncinya itu adalah zikir, latihan zikir. Zikir. Itulah pentingnya talqin nih sampai yang Beldom itu. Talqin itu bukan hanya persoalan riyadhah, latihan-latihan. Itu kita sedang mengunduh nama-nama Allah di kalbu. Untuk menanam Bu ya, menanam nama Allah di kalbu ya. Kemudian nama-nama itu nanti cahaya-cahaya dari nama Allah itu adalah nanti yang memberikan responsif, cepat tanggap. Responsif, refleksi ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, sabarnya itu responsif. Sabarnya itu langsung refleks. Bukan sabar yang loading seperti yang pernah terjadi pada masa itu kejadian hadis tadi itu. Kan seorang ibu ditinggal wafat oleh anak-anaknya, anak kecil. Lalu datang Rasulullah dari belakang, sabar Bu, gitu kan. Ini jiwa ini milik Allah. Terus responnya kan, ibunya gimana? Wah gitu enggak ya? Ya kamu nggak ngerasain apa yang kau rasain gitu kan. Itu ke Rasulullah. Itu Berarti kan ya udah Rasulullah pergi. Nah, tapi ada sahabat yang masih tinggal nih. Ngasih kabar ke ibu. Bu, ibu nggak tahu tuh yang tadi ngomong siapa? Itu Rasulullah. Barulah si ibu tuh sadar Rasulullah. Ya udah dikejar lah Rasulullah. Sampaikanlah beliau keliru. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Yang sabar itu kalau yang tadi kata Rasulullah. Berarti kalau misalkan kemudian pas pertama kali itu nolak lah dengan kejadian itu, kemudian besoknya sabar itu nggak dinamakan sabar gitu. Enggak, sabar tuh nggak ada karena loading. Oh berarti Nggak ada saat itu juga nggak gitu. ada loading sabar nggak ada. Jadi nggak bisa. Tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Ya iya sih Bu ya, benar Bu ya. Makanya kalau nggak gitu nanti Iya. nggak jadi syuting Bu ya kalau. Jadi Rasulullah itu sifatnya memberikan keafdolan. Keafdolan. Ya Bukan afdoliyahnya. berarti Rasulullah tidak mengakui ini. Ya sabar kamu berapa lah. Ya mungkin kalau dibuat level-level itu ada kayak itu Bu ya. Iya, Kalau kita bikin level-level nih, level afdolnya, ahsannya bisa jadi. Nah Bu ya, tadi Bu ya menyebutkan caranya itu dengan memperbanyak zikir, bahkan mungkin talqin supaya tersambungkan. Kalau talqin itu kan kita menyambungkan zikir kita dengan sampai ke Rasulullah gitu Bu ya. Dan mungkin itu juga yang kemudian membuat para kekasih Allah itu Bu ya, dalam kondisi apapun itu kemudian ya slow aja kali gitu Bu ya. Saya pernah nyampaikan di sini ke jemaah ribat di sini, ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin pada saat ini kita berzikir duduk riyadhah di rumah, kita nggak ngerasain apa-apa, Nggak ngerasain. Udah beberapa tahun nggak ngerasain apa-apa, ya biasa aja. Aku masih gini-gini aja sih dari dulu sampai sekarang. Udah ditalkin, udah diulang talkinnya, besoknya bertahun-tahun nggak ada apa-apa. Tapi sadarlah ketika kita akan mengetahui ternyata ada apa-apanya ketika sesekali Allah kasih sebuah kejadian. Anggaplah di sebuah komplek atau dalam satu keluarga terjadi satu musibah yang sama-sama menimpa semua. Pasti kita punya respon yang berbeda dengan yang lain. Pasti itu. Kita bawaannya tenang, sabar. Itulah efek zikir yang bekerja itu. Meskipun sebelum-sebelumnya kita menyadari, mengatakan, kok nggak ada apa-apanya ya? Zikirnya cuma ucapan-ucapan doang. Allah, Allah, qalbu, Allah, Allah. Tapi biasa aja, mulai zikir kayak gini. Setelah zikir pun biasa aja. Ini nggak lihat sesuatu, nggak dibawa ke alam mana-mana, biasa aja. Nah, dalam perjalanan dari riyadhah istiqomah itu sejatinya zikir itu sudah mulai bekerja. Mesin zikir itu bekerja. Mesin nama-nama Allah itu bekerja pada hati seseorang. Nah, pembuktiannya seseorang itu bahwa zikirnya itu ada efeknya ketika Allah kasih sebuah ujian. Ujian apa namanya? Ujian hidup ya? Ujian bersama, ujian hidup. Ya ujian bersama. Nah, itu respon itu akan beda. Jadi itu bekal ya jadi ya. Jadi bekal untuk kemudian mengarungi kehidupan. Karena perjalanan kan panjang, pasti akan melewati banyak etapa-etapa kehidupan dengan berbagai macam ujiannya. Itu mirip Soekarno, Faiz. Apanya Bu ya? Pecinya miring.
Ntar saya ngisi tuh 17-an ntar. Peci pinjem Bu ya. Nah, jadi itu menjadi semacam bekal gitu Bu ya. Karena pasti kan selama kita masih hidup nggak akan ada yang namanya habis-habisnya ujian, sehingga dengan cara itu kemudian kita bisa memberikan respon atas setiap takdir yang Allah berikan dengan cara yang terbaik itu, karena kita terhubung setiap waktu kepada Allah gitu Bu ya. Gitu Bu ya. Ya mestinya begitu. Alhamdulillah, itu kesimpulannya ya. Jadi Nah, pulang kita. belum. Ntar Bu ya, ntar dulu. Jangan buru-buru Bu ya. Kasian ini kita udah ditunggu sama sahabat-sahabat selama 2 minggu Bu ya. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwasanya apapun bentuknya itu adalah bentuk perhatian. Jangan sampai kita kemudian dibiarkan mau melakukan apapun, justru itu yang lebih berbahaya. Jadi kalau dalam hidup kita kemudian merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman atau itu, kembalikan kepada Allah, bahwasanya itu salah satu bentuk perhatian kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita nggak ada masalah kalaupun misalnya berpikir apakah Allah sedang murka, apakah Allah sedang marah, atau apapun itu dikaitkan dengan Allah, kemudian kita kembalikan lagi untuk sebagai pemantik untuk melakukan introspeksi diri. Oh ya, satu lagi, ini penting. Tadi Faiz bilang begini, tapi kalau kita yang menjadi orang yang langsung mengalaminya, itu kayaknya sulit gitu. Tapi kalau kita ngomong sekarang kayak mudah ya. Iya, Bia. Sejatinya orang sedang mengalami itulah sudah lebih dulu maju selangkah dari kita yang sedang ngomong. Kenapa? Dia langsung malah merasakan. Justru dialah yang menjadi praktisi cari jalan keluar. Iya boleh nanti. Dia udah maju selangkah itu. Udah mungkin 1000 langkah mungkin. Nanti boleh kali diundang sini tuh. Nanti cerita testimoni secara langsung gitu. Masalahnya diundang. Baik. Alhamdulillah. Nah, kita bahas yang pertanyaan berikutnya ya. Jadi semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu R. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Ini sekarang masih seputar ketasawufan dan thariqah Bu ya. Nah, kalau kita mendengar beberapa yang disampaikan oleh guru-guru kita mungkin, atau mungkin Abuya juga mungkin pernah menyampaikan juga ya, bahwasanya ada kekasih-kekasih Allah itu yang kalau di sini penanya itu membahasnya kan dengan ar-ruhaniyun, mungkin makhluknya memang ya ahlur rohani kan, karena musyahadah di alam dunia kan nggak bisa dengan fisik gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan sudah bermusyahadah di alam dunia ini Bu ya, kemudian nanti kan di alam surga bagi orang-orang yang terpilih tentunya, sebagaimana yang disebut juga wujuhu yauma idzin nadhirah, kan berjumpa lagi nih Bu ya. Nah, apakah ada perbedaan atau lebih utama di sana atau gimana gitu ya antara musyahadah di alam dunia dengan yang ada di alam akhirat itu Bu ya? Oh gitu ya. Atau termasuk juga mungkin pertanyaan gimana tipsnya Bu ya biar bisa bisa bermusyahadah di alam sana juga. Iya. Itu saya nambahin Bu ya di akhir. Kebetulan salah satu tema kajian akidah Kifaitul Awam kita, program ribat itu ada satu bab yang kita bahas 2 jam itu live-nya. Membahas tentang memandang Allah di akhirat. Ini suruh nonton ulang lagi tuh? Iya, nonton dong. Nonton dong. Nggak usah dijawab ya? Iya tuh. Hanya satu tema kita bahas panjang lebar. Apa dalilnya? Apa dalilnya semestinya kita di dunia itu sudah bermusyahadah pada Allah? Apa dalilnya? Dalilnya man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Berarti siapa yang di dunia ini buta, maka nanti di akhirat juga buta. Semestinya kita di akhirat nggak buta kan? Berarti caranya di dunia jangan buta. Nah, tapi bukan buta ini kan, soalnya kayaknya kalau nggak salah tuh ada yang menafsirkan tuh buta ini. Itu kasihan banget yang kalau misalkan sama Allah kemudian dikasih ujian mata fisik gitu Bu ya. Iya, orang yang rohaninya tertutupi gitu kan, tertutupi mata rohaninya, tertutupi oleh nafsunya, terlalu tebal gitu kan, terlalu tebal. Terus dia nggak bisa memandang Allah, bermusyahadah pada Allah. Musyahadah tuh nggak mesti zatnya, itu saking rahmahnya Allah tuh. Di dunia ini nih, Allah tuh nggak mengatakan harus zatku yang kalian lihat, barulah nanti kamu akan melihat aku di surga. Allah nggak bilang begitu. Di ayat itu cuma Allah mengatakan isyarat, man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang di dunia ini buta, nanti di akhirat pun juga buta. Supaya di akhirat tidak buta, maka di dunia jangan buta. Nah, kalau tidak buta, berarti kalbu kita harus melihat dong. Apa objek yang dilihat? Nah, disebutin nggak?
di ayat itu? Enggak ada ya. Enggak, Cuman itulah saking butanya aja. Nah, ya mafhum mukhalafahnya Iya, berarti benar. dunia nggak boleh buta kan? Betul, betul. Nah, kalau nggak buta berarti kita melihat, harus melihat. Uniknya di ayat itu tidak menyebutkan objek Objeknya. yang kita lihat nih. Itu apa? Nah, kenapa nggak disebutkan objeknya? Coba seandainya Allah sebutkan objeknya, harus melihatku. Ya Zatnya kelabakan kita di dunia. Siapa yang bisa? Iya. Hanya segelintir orang yang bisa. Yang hanya bisa melihat zatku saja nanti yang di akhirat tidak akan buta. Allah nggak pernah ngomong gitu. Allah sembunyikan objeknya di ayat itu supaya membuka kesempatan bagi semua umat. Jadi rahmatnya tuh luas banget. Luas. Terserah kita memandang apa nih. Memandang pohon. Yang terpandang, ada yang dipandang adalah perbuatan Allah. Melihat indahnya suara burung. Yang terbayang Dzul Jalali wal Ikram. Jamalnya Allah misalnya kan. Oh, kita melihat ada orang yang kekasih sayang dengan sesama makhluk. Bahkan terhadap hewan, binatang dikasih sayang. Wah, dia lihat langsung kasih sayang Allah. Berarti nggak buta kan? Nah, kita nggak mesti tidak buta untuk semua nama. Kita melek aja untuk satu nama, insya Allah nanti di akhirnya nggak buta. Melek aja untuk rahmannya Allah, mata kita, mata rohani kita. Melek aja untuk latifnya Allah, kelembutan Allah. Melek aja dalam bab ghafurnya Allah, sabar, pengampunnya Allah. Melek aja mata kita, mata batin kita memandang betapa syakurnya, betapa ar-razzaqnya Allah. Satu nama aja yang kita tersingkap maknanya. Insya Allah di akhirat tidak akan buta. Itu berarti kayaknya terkait sama pembahasan sebelumnya, Bu ya. Ini melihat musibah itu melihat hafalnya Allah untuk kemudian apakah tujuannya sedang memberikan perhatian. Jadi dikembalikan lagi ke Allah gitu, Bu ya. Jadi apapun itu, Bu ya. Nah, tapi Bu ya, tadi kan kalau melihat hafalnya Allah, jadi nggak harus sampai zat, nggak harus semuanya, nggak harus sesempurna itu. Intinya bagian intinya adalah kesadaran. Bebas. Nah, itu Bu ya. Nah, tapi tentunya nanti di akhirat masih beda lagi dong. Maksudnya misalkan yang di sini bisa melihat afalnya, kemudian ada sifatnya, atau mungkin lebih kamal lagi, sempurna lagi. Iya. Pasti di sana beda juga dong, Bu. Pasti beda. Atau di sana ngeliat pohon juga, Bu. Itu gimana, Bu ya? Jadi misalnya gini, misalnya ada nih sebagian kekasih-kekasih Allah yang sudah dianugerahkan di semasa dia di dunia memandang kepada Allah. Nanti dia di akhirat tidak akan berkata, ini udah biasa, dulu nggak bakal ngomong gitu. Kalau dia berkata begitu, berarti cara pandangnya masih sama. Nanti cara pandang di akhirat itu Allah upgrade. Cara pandang si hamba, Allah akan upgrade cara pandangnya kepada Allah dibandingkan dulu dia memandang di dunia. Di dunia itu nggak ada loh kemustahil. Allah tidak pernah memustahilkan Allah dapat dipandang. Allah nggak pernah. Tuh kembali lagi nonton lagi itu kajian Kifayatul Awam. Kita kupas tuntas itu. Itu kajian yang kapan, Bu? Udah semalam. Malam Jumat. Oh, bukan maksudnya yang seri kapan gitu. Oh, seri kapan? Pokoknya tema kemungkinan memandang Allah. Kemungkinan memandang Allah. Nah, itu nanti sahabat ya, Bat. Jangan lupa ya, Bat ya. Pokoknya nanti di akhirat tuh pasti istimewa. Istimewa, Bu ya. Bahkan ila rabbiha nazirah. Kenapa ila rabbiha nazirah? Kenapa enggak nazirah ila rabbika? Di situ para ulama menjelaskan memandangnya itu tidak hanya mata qalbu, sama dengan mata jasad kita. Mata jasad kita yang memandang, tapi kekuatan pandangannya tidak seperti keterbatasan pandangan seperti saat ini. Karena kan keterbatasan pandangan mata saat saat sekarang ini hanya bisa memandang yang ada arah, yang hanya bisa memandang yang di hadapannya. Mata ini nggak bisa memandang belakang tuh. Iya. Mata ini nggak bisa memandang belakang. Kecuali lihat di cermin dulu, spion. Nah, gitu. Siap. Jadi nanti mata kayak spion di sana, Bu ya. Alhamdulillah. Nah, ini Bu ya, tadi agak ke tasawuf, nah tapi ini masih nyambung. Itu tasawuf benar apa agak-agak? Iya, nggak agak-agak sih, Bu ya. Nah, sekarang kita lebih ke akidah, tapi masih ada kaitannya mungkin kali, Bu ya. Terkait kalimat kalam di pembahasan akidah, kullama khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Tapi ini beda nih, kullama khatara bil bali fallahu bi khilafi. Ya mungkin sama lah ya maksudnya. Nah, dalam kajian kitab Bughyatus Salik, ini ada namanya nggak ya? Oh, belum ada penanya atas namanya. Ini tapi langsung dari jamaah, Bu ya.
Kalau tidak salah saat membahas tentang pengalaman rohani, Abuya menjelaskan apapun bentuk pengalaman rohani yang dilihat seorang hamba, tetap Allah bikhilafih, tetap Allah tidak semacam itu. Nah, minta penjelasan lebih lanjut Bu ya mengenai hal ini. Apabila demikian, apakah ilmu akidah yang kita pelajari selama ini terkait Allah, fallahu bikhilafih? Itu Bu ya pertanyaannya. Kenapa minta penjelasan lebih lanjut? Kan kemarin nggak cukup. Bercanda. Tenang ya, kita bercanda. Jadi nggak hanya pemateri yang kaget, jadi kita mengagetkan juga pemirsa. Tenang. Nah, coba kita jeli dengan kenapa ada ungkapan gitu. Sebagaimanapun pengalaman rohani seseorang tentang Tuhan bahkan tentang Allah tidaklah seperti itu. Kenapa bisa begitu? Kita kasih logika bahasa. Pengalaman. 4 suku kata. Pengalaman akar katanya Alam itu apa? Alam masih Allah Bu. Alam kullu masih wallah. Segala sesuatu selain Allah. Kalau di akidah itu. Selama itu namanya pengalaman, itu bukan Allah. Alam. Pengalaman. Iya nggak? Iya Bu ya. Beneran nggak itu? Iya, kalau dikaitkan sama definisi alam di akidah kan kullu masih wallah fahuwa al-alam Bu ya. Ya bener, namanya pengalaman. Iya. Kan nggak sia-sia bahasa kan? Iya benar sih. Mengakar asal kata pengalaman itu ya alam, yang namanya alam itu ya Allah. Segala sesuatu selain Allah, berarti bukan Allah. Apapun pengalaman kita itu bukan Allah. Terus apa dong yang seseorang lihat ketika musyahadah dengan Allah? Ya nurnya, hijab nurnya. Hijabun nur. Laulal hijab lahtaraqna. Itu bahasanya. Kalau bukan karena hijab kita habis terbakar. Atau bahkan seperti kita bahas kemarin di kajian tafsir Bahrul Madin yang kita bajak kitab Abu Ya Al-Domi itu. Kalau bukanlah karena huruf mim yang ada pada kata maujud, maka wujud yang pertama itu akan menelan wujud yang kedua. Gimana Bu yang nelannya? Gimana nelannya? Itu kira-kira bahasanya Pak. Siap ya. Iya gitu Bu ya. Jadi benar, apapun yang kita bayangkan, yang terlintas di pikiran kita, bahkan yang terlintas di kolbu kita, Allah nggak seperti itu. Kalau tertangkap hakikatnya seperti itu, berarti Allah sudah mahsurah. Berarti Allah sudah terkonsepkan hakikinya oleh nalar kita yang singkat, jangkauan kolbu kita yang singkat. Berarti Allah sudah terbatas. Mahsurah dong, terbatas dong. Dan itu harusnya bukan sifatnya Allah gitu Bu ya. Iya, bukan sifatnya Allah, bukan Allah banget gitu kan. Bukan Allah banget begitu. Jadi kalau demikian, apakah ilmu akidah yang kita pelajari terkait, ini nggak tahu terkait apanya nih? Kalau terkait tentang Allah kan? Tentang Allah kan mungkin kalau zatnya jelas, mungkin nggak bakal bisa. Ini tentang, soalnya nggak diperjelas sama penanyanya Bu ya, terkait Allah, apakah kemudian fallahu bi khilafi. Jadi artinya kebalikan yang dijelasin di situ Bu ya. Jadi ilmu akidah selama ini bukanlah ilmu yang sia-sia. Jangan kayak kalau ujung-ujungnya bukan hakikat Allah yang kita ketahui, ngapain kita ngaji akidah tuh, sia-sia aja dong. Enggak sia-sia. Ilmu itu mengantarkan untuk didekatkan kepada hadiratnya Allah. Diantarkan untuk didekatkan. Bukan dihantarkan untuk dimasukkan, bukan ke dalam Allah. Allah memang bisa kita masuk itu, nggak bisa. Allah tuh laisa kamitslihi syai'un. Didekatkan untuk pengenalan lebih dekat. Nah, kita gunakan dengan alat-alat logika misalnya ilmu kalam, qalbu atau dzauq, ilmu tasawuf. Nah, itu semuanya perangkat untuk mendekatkan pemahaman tentang Allah semampunya kita. Apakah Allah seperti itu? Kalau kita pastikan kajian akidah itu harus mengenal Allah seperti hakikatnya Allah, ya berarti Allah sudah mahsuron. Sudah apa bahasanya tadi? Terbatasi oleh keilmuan kita. Padahal kalau bertentangan dengan ayat yang di akhir surah Al-Kahfi langsung ya, yang kalaupun dijadikan pena itu, kullau kana bahru midadan. Di dalamnya kan juga tentang mengenal Allah. Iya. Tentang tidak terbatas. Itu baru ayat-ayat Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati bukan Allahnya itu sendiri ya? Baru kalimat. Seandainya lautan semua dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Rabbi lanafidal bahru.
tinta sambutan-sambutan yang dijadikan tinta itu pasti kering habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum selesai cerita tentang kalimat-kalimatku, kata Allah. Kalimatku aja sudah kita nggak bisa batasi, apalagi sang Allahnya. Maka benar kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-ajizu an darakil idraki idraku. Iya. Udah kita akui bahwa bukan dengan diri kita lah kita sampai pada Allah, berarti kita sudah dianggap sampai. Iya, betul. Nah, gitu. Tapi mungkin ini perlu di disclaimer dikit, Bu. Ini kan pertanyaan itu terkait Allah fallahu bi khilafi. Nah, kalau pembahasan tentang Allah kan ya tentang sifatnya, tentang apa afalnya dan sebagainya. Misalkan ada sifat Allah misalkan menumbuhkan, ya bukan berarti Allah nggak menumbuhkan gitu. Ini kayaknya harus dibatasi deh, Bu. Mungkin maksudnya zatnya Allah mungkin atau apa kali ya? Gimana maksudnya? Ini kan pertanyaan terkait Allah fallahu. Jadi apakah ilmu akidah yang kita pelajari selama ini terkait Allah, maka itu pasti fallahu bi khilafi. Nah, kalau misalnya kita sedang mempelajari sifat Allah yang menghidupkan, itu kan berarti bukan bi khilafi, emang Allah menghidupkan gitu kan. Emang Allah menghidupkan, tapi di luar prediksi kita, di luar persepsi kita. Jika seseorang membangunkan orang pingsan lalu jaga, prosesnya gimana, ketahuan caranya gimana kan misalnya. Allah nggak pakai cara gitu. Itu maksudnya. Kayak kalau misalkan ini dong, kalau misalkan Buya ditanya kabarnya sama Abu ya, gimana kabar Buya? Oh jangan gitu. Bila Kev. Ya, gitu Buya. Alhamdulillah, semoga menjawab ya. Nah, sekarang kita ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik Bu ya, terkait fikih, tapi ini sepertinya menarik untuk didiskusikan nih Bu ya. Ini kayaknya kita digelitik-gelitik gitu. Iya, ini kayaknya yang nanya ini. Jangan-jangan dari santri Ribat. Soalnya ada yang melakukan hal ini nih Bu ya. Bagaimana nih Bu ya hukum joki skripsi dan tugas akademik? Allahu Akbar. Gimana nih Bu? Joki Karena itu skripsi. bukan hal yang aneh dan emang banyak. Iya. Entah mungkin karena malas atau apa. Bahkan di sini nih Bu ya, saya nggak sebut nama sih. ada yang buka jasanya Bu ya. Yang pakai jasanya ya teman-teman di sini juga. Nah, itu gimana Bu ya? Apakah itu termasuk kalau misalkan kemudian apalagi nyebutnya misalkan skripsi, kemudian kan nyampe dapat gelar, kemudian mungkin gelarnya dipakai mungkin apa gitu Bu ya, joki skripsi dan tugas akademik. Nah, itu gimana tuh hukumnya Bu ya? Iya. Deskripsi itu kalau tidak salah ada pernyataan kan? Pernyataan originalitas karya pribadi, tesis, ada disertasi. Ayo gimana tuh? Ada Bu ya. Kita bohong. Nah, itu mirip-mirip kayak sumpah gitu juga Bu ya. Ini mirip-mirip kayak gitu. Ada pernyataan adalah murni karya saya sendiri, karya tulis saya sendiri, penelitian saya sendiri. Kecuali kalau maksudnya dia punya ide, dia udah tuliskan, konsepkan, minta tolong dituliskan, disalinkan, itu beda cerita. Tapi kalau totalitas kan ide-ide kamu aja dah itu ngurus, kamu baca-baca, kamu meramu buku-buku yang ada nih, nanti kamu tulis ya sebisa kamu aja, nanti aku tinggal bayar. Itu udah, ini maaf ini hurur. Mahil. Oh iya. Nggak boleh. Maaf ya, kita bukan orang seperti itu dulu kuliah Pak nih. Iya, saya juga bukan ya pemirsa ya. Betul ya, kita benar-benar ngerjain. Walaupun skripsi saya kemudian berakhir di rak aja gitu, tapi nulis sendiri. Iya. Tetap aja tidak ada kenyamanan dengan seperti itu. Pasti ada gelisah. Seumur hidup gitu, apalagi misalnya dipakai untuk kemudian ngelamar pekerjaan. Meskipun nanti dengan skripsi itu tiba-tiba antum diterima jadi imam besar Masjid Istiqlal, imam besar Masjidil Haram dengan skripsi itu nih, tetap aja nggak tenang. Imam besar di Gua Hiro misalnya sama aja. Itu tenang. Bukan masjidnya itu kayaknya orangnya tuh nggak haram Bu ya. Gitu ya, jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Nah gitu ya jamaah ini mungkin mahasiswa juga kali ya. Itu ke jamaah mahasiswa jangan dilakukan ya. Nah mungkin masih ada waktu ya. Oke baik. Ini dari ibu-ibu Bu ya. Ini masih terkait fikih juga Bu ya. Nah ibu ini bertanya bagaimana jika punya hutang puasa dari beberapa tahun, mungkin nunda-nunda kali ya. Nah pas
ditagih dengan datangnya waktu, udah nggak ingat Bu ya. Sedangkan kita lupa jumlah harinya. Bagaimana untuk mengganti hutang puasa tersebut Bu ya? Ya Allah. Ini sebab dia nggak puasa kenapa? Nggak disebutin ya? Nggak disebutin Bu ya. Entahlah malas atau sebab pernah haid. Semestinya bisa diqadha. Menunda-nunda sih mungkin Bu ya. Semestinya bisa diqadha sebelum ketemu Ramadan berikutnya, tapi nggak kunjung diqadha gitu Ya kan. umumnya begitu Bu ya. Maka kalau sempat berjumpa Ramadan berikutnya, ada namanya kafarat dalam bentuk fidyah. Ada kafarat dalam bentuk fidyah. Puasa itu tetap wajib diqadha. Kalau saya lupa berapa harinya, perkirakan berapa harinya. Yang paling yakin Bu ya. Paling yakin, ya jangan mesti, nggak harus memaksa-maksa, harus pasti angkanya. Perkirakan aja, perkirakan berapa. Nah, puasa tetap diqadha seberapa jumlah hari yang ditinggalkan. Karena sudah berjumpa Ramadan berikutnya tak kunjung diqadha, wajib namanya membayar kafarat dalam bentuk fidyah, takaran fidyah. Berapa hari nih, misalnya ketahuan 10 hari yang belum dibayar, bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka satu fidyah itu kali 10. Kalau sebulan penuh, ya satu fidyah dikali 30. Kalau fidyah dalam mazhab Syafi'i ya sekitar 7,5 ons ya. Kalau pengen bulatin dia 1 kilo beras, ya tidak apa-apa, 1 kilogram beras. Dikalilah 10, kalau 10 hari ternyata. Dikalilah 1 ton kalau ternyata. Oh, banyak banget. 1000 hari. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya kita lupa. Allah nggak pernah lupa sama kita. Nah, ya carilah itu. Jadi harus tetap ditunaikan ya, jangan sampai nanti milih jalan nyogok di yaumul hisab, nggak bakal bisa itu. Malaikat nggak bisa disogok, nggak butuh pulus. Nah, maka bentuk hati-hatinya maka ya jangan sampai menunda-nunda, karena biasanya hal itu biasanya karena besok tahu besoknya udah Ramadan, nggak sadar. Nah, begitu ya jamaah sekalian. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Jadi untuk yang sesi kali ini kita akhiri, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kepada Buya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.